Ko sarak mengato adik memakai. Jadi adik laki-laki Minangkabau, Pak, adiknya tuh 5 waktu kamu saji, itu laki-laki Minangkabau yang beradik. Kalau enggak beradik. Oh, petata petiti ndak tangguang santiang orang Minang kok lidah ndak betulang. Kalau petata petiti ndak tangguang encaknya petata petiti. Jawek menjawek, kamakan tuh jawek menjawek dulu. Sampai tanya oleh. Nah, orang azan sampai juga. Tadi terjemahan surat An-Nisa ayat 100 akan apabila orang yang sholat besertamu mengikuti 1 rakaat sujud besertamu, maka hendaklah mereka mundur ke belakang. Jadi Bapak sekalian umpama ini barisan. Ini imam. Ini makmum di saf pertama, ini makmum di saf yang kedua. Ketika imam ruku, Allahu Akbar, makmum saf pertama ikut ruku, Allahu Akbar. Makmum saf kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata dalam kondisi sholat. Sami Allah liman hamidah, imam bangkit, makmum depan ikut Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar, sujud, makmum depan sujud. Ini tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Sampai imam bangkit ke rakaat kedua, Allahu Akbar, diikuti makmum yang di depan, Allahu Akbar. Makmum ini mundur ke belakang. Makmum yang tadi siap siaga maju ke depan. Bergantian, yang mundur siap siaga sembari menyandang senjata, yang maju ke depan menyempurnakan 1 rakaat, imam menunggu sampai makmum ini menyelesaikan 1 rakaat. Allahu Akbar, ruku imam ini, imam berdiri menunggu siap siaga sampai bangkit rakaat kedua, baru imam memulai rakaat yang kedua dalam kondisi perang. Surat An-Nisa ayat 102. Ko sarak mengato adik memakai. Walaupun mungkin katanya ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah, ini Al-Quran menyebutkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tetap sholat berjamaah walau di medan perang, nyawa taruhannya. Sholat di medan perang pakai karpet tabah, sholat di medan perang pakai kipas angin, sholat di medan perang pakai baju yang barasiah. Sholat di medan perang, ya, boleh jadi di gunung, di hutan, tapi lawi, di reruntuhan, baju, kumuah, tiarap di jalanan segala macamnya, atau mungkin berdarah. Nabi dan para sahabat tetap mengerjakan sholat berjamaah. Lantas kita, siapa dibandingkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, para laki-laki di era kita ini, yang malas untuk sholat berjamaah? Ko sarak mengato adik memakai. Jadi adik laki-laki Minangkabau, Pak, adiknya tuh 5 waktu kamu saji, itu laki-laki Minangkabau yang beradik. Kalau enggak beradik tuh. Oh, petata petiti ndak tangguang santiang orang Minang kok lidah ndak betulang. Kalau petata petiti ndak tangguang encaknya petata petiti. Prakteknya Mbak. Ya. Jawek menjawek, kamakan tuh jawek menjawek dulu. Sampai tanya oleh. Ya. Nah, orang azan sampai juga. Jawek menjawek. Azan berkumandang. Allah yang mau undang. Kok sana awak barale, berangke awak. Allah yang mau undang. Banyak alasan awak. Bahkan sana awak barale di Jakarta, namu awak pai ke Jakarta, berjuta-juta ongkos pesawat sekeluarga pai, rumah tinggal, kadai tinggal. Ketika ada pengajian di kampung awak, namu tinggal kadai. Tutup lapau tu. Rugi awak betutuk lapau orang belanja buko. Tapi untuk rasan dunia, untuk mencari pitih santiang. Untuk pangkat jabatan santiang, untuk kuliah santiang, gunung kan kudaki, lautan kusuberangi, surau terlewati. Sila orang. Sila supir Pak. Supir. Kalau apa acok pergi ke Jakarta, bos sejak corona aku acok ke Jakarta diundang sejak viral tuh. Foto NPM nah namanya ANS kah, MPM kah, Sembodo kah.
Dari sekian banyak supir-supir oto tuh, sadonya orang Islam. Bara yang sholat. Iya ya berhenti di musaji, berhenti sholat. Sholat. Ini lah sholat. Kan Bapak Halo Jawanya. Supir travel. Pernah naik travel apa ibu sekalian? Nah, bara banyak supir travel yang sholat. Seakan-akan hal yang lumrah, remeh-temeh. Hal yang sepele sholat itu. Ya. Kalau perkara sholat kita remehkan, apalagi urusan-urusan yang lainnya. Maka wajar di negeri ini kita mayoritas Islam terbanyak di dunia, tapi mental minoritas tertindas kita ini. Agama kita dicaci maki, nggak bisa kita berkuti apa-apa. Bahkan Menteri Agama kurang ajar tuh menghina agama Allah. Menteri Agama kurang ajar tuh menghina agama Allah. Jadi pejabat lo tuh pajak itu. Ya. Lah barakalinya menghina agama Allah, azan di semuanya juga nguan anjing. Rektor kampus zikir terganggu konsentrasinya. Dia apa? Diubili di badan Menteri Agama Cilako itu tuh. Orang zikir hilang konsentrasinya, Oce. Orang dengan zikir itu tanang jiwa orangnya hilang konsentrasinya. Ah, tuh diangkat aja Menteri Agama untuk merusak agama, Pak. Tuh sekalian. Aku syarat mengatur tentang wajibnya sholat. Pertanyaannya, apakah orang Minang tidak tahu ayat Quran kok? Hah? Quran kok sejak dulu sampai kini sama enggak? Hah? Ada yang berubah kalimatnya enggak? Ada yang kurang, ada yang ditambah? Enggak. Abang aku kini semakin bertambah, zaman bertambah kurang jamaah surau kini, terutama yang muda-muda. Mah generasi muda gitu kini kok. Bapak sekalian. Berimankah kita kepada Al-Quran? Raditu billah robba kita katakan tadi. Wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka minta tolong mau balik ke Dinda. Tolong baca terjemahan balik. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 179. Ya, 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ya. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam, kata Allah, banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia yang memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, tak takut kepada Allah, meninggalkan sholat berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Mereka tak sholat, tidak ada rasa takut kepada Allah. Bahkan mereka merasa bangga, tidak sholat pun namun kayo juonya. Tidak sholat pun namun jadi anggota dewan janya. Tidak sholat pun namun jadi menteri janya, jadi polisi janya. Kurang dia. Mengapa nak sholat tu? Jadi garin tu sholat tunggang tunggi kayo tidak juo. Ambo sholat seminggu sekali, bete keluar.
Diangkat jadi anggota dewan kedua kali. Punya hati. Tak tergerak, tak rindu. Tak terkejut hatinya ketika Allah memanggilnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salam. As-salatu khairum minan naum. Coba apa-apa yang Karajoka Padang dipanggil bosnya, kepala dinasnya. Jam 3 kita wajib datang ke kantor. Jam 1 barangke itu. Hah? Diajak berkumpul juga Pak Gubernur, Pak Bupati, siapa segala macam. Diajak kumpul di gubernuran. Ya. Jam 3 kecil Pak Gubernur. Jam 10 ada berangkat di sini. Itu gubernur yang undang. Hebat mana gubernur dibandingkan Allah? Hebat mana gubernur dibandingkan Allah? Allah gubernur manggil takwik talambe, Allah memanggil. Balambe-lambean. Mengaku lo Tuhan ke Allah. Pangicua. Punya hati. Tak ada takwik mengagungkan Allah. Mereka punya mata tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, patui segala macamnya. Ada tidak awak mengambil pelajaran daripada itu? Mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ada tabligh abar, ada wirid yang kamu saji. Aku kamu saji awak tahu lo dosa buko. Mengaji awak tahu lo dosa buko. Sadu nak buliah jo. Ancak usah mengaji awak lai. Kau tanya malaikat pada solat, kamu dah tahu. Baru tahu, kamu dah mengaji. Bertanya ba ada nak solat dah, ba alai orang dapat hidayah. Santai orang dapat hidayah cik. Lampai puluh mu nak dapat hidayah ciknya. Tak pernah wang dia jauh tu TK luyuang. Ada orang Islam yang tahu tentang wajibnya solat. Ada orang Islam yang tahu tentang dosa besar meninggalkan solat. Apa akibatnya? Kemana ujungnya akhiratnya? Waktu kete awak takwik mendengar neraka. Termotivasi sana masuk sarugora. Semakin buat tambah umur, semakin hilang rasa takwik. Orang yang seperti begitu kata Allah punya hati tidak ada rasa takwik ke Allah, punya mata tidak mencari bagaimana keagungan Allah, punya talingu tidak namuh mandanga. Lain mandanga tapi tidak berubah aja. Khutbah Jumat tiba masih ngota-ngota di jong-jong tu galak-galak main handphone lo tu. Laki orang tu. Abu kadang kalau sedang khutbah mencari bantu tu naik steam amu kadang. Pensi ambu. Mamu tabangan tungkek orang tupah. Ya. Kok pajak ketek nak ada lah gaek lah bau umur. Handphone berkecil dalam khutbah Jumat tu bayangkan tu. Kadang dulu yang duduk-duduk di parkiran tu merokok di parkiran tu. Anak SMA tu. Ulah kuliah tu. Tak mengerti jo leh coba bayangkan. Islam 7 keturunan. Orang yang bantu tu kata Allah, ulaika kal an'am balhum adal. Al-An'am termasuk salah satu surat dalam Al-Quran, surat yang ke-6. Apa arti Al-An'am? Binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Jadi kalau ada orang Minangkabau solat bila takana, lebih buruk daripada binatang lain. Anak daro jomara pulai, dia mati kerancaan, dak solat, binatang. Kecek sia. Kecek Al-Quran kan? Enggak ada takwik meninggal solat. Para lulu gencu diselamiannya pada Allah lain. Datang karangan bunga turut berbahagia, turut cilako tu. Cilako kau nak daro jomara pulai. Turut berbahagialah tu. Betul lah kata Allah. Kesenangan dunia ni kesenangan yang menipu. Ya. Tadi sepakat awak orang sakit je wajib solat. Ya kan? Ndak tolak tagak duduk. Ndak tolak duduk bagolek. Bagolek dah bisa mengikut tangan jo isyarat tetap wajib Nah anak daro siapa apa yang menghalangi ndak solat?
Kewajiban yang mencaliak tamu wajib menyolatkan anak Daro Jomara Pulai. Sebab itu, sebab anak Daro Jomara Pulai lah mati kerajaan. Baalai jadi ratu sehari. Seminggu carai. Bacewek bertahun-tahun. Zina pacaran itu. Tidak ada pacaran dalam Islam. Zina. Kau nak kadang bertunang. Setahun 2 tahun baru menikah. Selama bertunang tu pai bergonceng berdua-dua. Pai ke Jakarta naik pesawat berdua-dua. Pai jobis berdua-dua. Kalau lah laki-laki perempuan duduk masa sebelahan. Kalau mengantuk ba'a. Kalau lalu ba'anya anak padusi itu. Bentuk kok astagfirullah. Tak mahram gitu. Kalah lo laki bini gayanya. Orang tuanya yang cilako tu. Di palapehnya anaknya pai jo tunangannya. Yang lah halal lo kiranya. Orang bertunang tu lah halal. Di palapehan pai apailah nak. Induk cilako tu. Apailah nak kecil ayahnya. Ayah dayus tu. Ayah germo. Tak punya rasa cemburu. Melihat anaknya dibawa laki-laki yang bukan mahram. Walau tunangannya. Bayangkan. Selama setahun 2 tahun tunangan tu, akhirnya jurang tu. Sayang, bebek. Bunyi nanda dering bebek tu, petanduan bunyi itu. Dikaja. Hamil 3 bulan. Hamil 3 bulan. Ayah. Betul lah mau benar nak menelpon. Rindu. Kak pacar rindu ke Allah. Allah mau nak Allah Akbar. Allahu Akbar. Le bagage awak. Le cameh awak talambe. Tuh. Kasih awak bertuhan sebenarnya. Memang begitu nyatonya begitu. Itu tadi tuh. Lagu-lagu nostalgia dulu kan. Gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, surau aku lewati. Hidup ini tanpa hampa, tanpa dirimu. Aku tercipta hanya untukmu. Kepala otak kau. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Aku tercipta hanya untukmu. Sianya tuh. Itulah bebet-bebet. Hidupku hampa tanpa dirimu. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku di WC, ingat kamu. Ke Allah tapi lebih-lebih ingatnya. Coba ingat. Itu nanti jadi kini Bapak sekalian. Jangan sampai lapehan anak gadis awak, anak lajang awak bercewek-cewek haram hukumnya, Bu. Alhamdulillah, hamba tak ada bercewek-cewek, dapat juga wanita solehah. Ya. Tak ada bercewek. Proses apa sebentar aja. Menjual jilbab bini ambo, kalau jadi bini lah ya. Ambo bali jilbabnya, jilbab gadang-gadang lu. Orang rumah ambo dulu, ini jilbabnya besar Ustaz, nanti murid-murid Ustaz tidak bisa pakai jilbabnya. Terus gimana ya? Carilah ustazahnya. Carilah ustazahnya. Kamu mau jadi ustazahnya? Insya Allah. Tidak sampai 5 menit. Insya Allah langsung dijawab. Panggil ayah kamu. Pak, anak bapak mau jadi ustazah saya. Saya kawin. Jadi, misalnya. Haram hukumnya pacaran. Nggak ada tunang-tunangan tuh. Nggak ada. Adek sia tuh. Semakin capek menikah, semakin rancak. Betul. Pak, pernah mencelik kuli bangunan enggak? Dapat borongan di musaji. Kuli bangunan, dapat borongan di musaji. Kok renovasi?
Sadang sholat, orang masuk aku tuh sholat, aku cek mandor. Berarti sholat, orang sholat. Berarti karajo. Orang sholat, tukang tuh nggak sholat. Kesimpulannya, tukang tuh bukan orang, binatang. Kan kecil itu, orang sholat kecilnya. Anyo nggak sholat, sebab tukang tuh binatang sadanya tuh. Oke, kecil Allah gua. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina, lebih sesat lagi daripada binatang. Nggak tergerak hatinya untuk sholat. Di masjid kerjanya di masjid enggak juga sanggup sholat lagi. Coba bayangkan. Manusia apa itu? Nah, kecil orang kasar kajian, Bu. Kasar benar kaji Ustaz Erwin kok. Lari orang tuh, lari seorang aja lah sampai tangok-angok itu. Talambe kaji kareh kok, Pak. Dari dulu ndaknya kaji kareh kok. Coba bayangkan. Lanjut berikutnya. Nah, tadi Al-A'raf 179. Kini mundur Al-A'raf 176. Terjemahannya. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya. Jadi pemirsa di YouTube jangan berang kambo. Banyak komentar di YouTube. Ustadz Cilako, Ustadz Anjiang. Ambon yang dipanjiangnya. Ndak ada kata mendaki kata menurun data aja sadanya ndak taunya mendengar tu mamak-mamak datuk-datuk nenek mamak alim ulama cerdik pandai mendengar kajinya tu. Binatang-binatang kajinya. Pemirsa, kok Quran baca gua. Quran bukan dari muncuang ambo. Kok ambo tiba-tiba mengecek anjingnya kurang ajar muncuang ambo. Tapi Allah menyebut famathalu kamathalil kalbi. Ada jemaah yang lain ambo suruh baca kok, Pak. Ambo suruh baca, adi bacanya. Maka perumpamanya seperti wawau. Yang bertanya, Pak, yang tertulis apa, Pak? Anjing, Ustaz. Lembek soalnya. Anjing, Ustaz. Baku apa rubah jadi wawau? Kasawana. Oh, berarti apa kok lebih santun daripada Allah, leh? Orang Minang kok sangat santun dibandingkan Allah. Allah sebut anjing, orang Minang sebut wawau. Ini kitab suci bukan? Adakah kitab yang lebih mulia daripada kitab ini? Bahkan kitab ini lebih mulia, lebih suci dibandingkan diri kita lagi. Allah sebut sini orang yang cenderung kepada dunia, menurunkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamannya seperti anjing, kata Allah. Nah, orang di luar itu terdengar kaji, siapa tuh cari itu anjing-anjing sebutnya. Nah, berang di luar tuh, makanya masuk. Siapa tuh ceramah tuh anjing-anjing sebutnya. Mendengar anjing tuh nyalang telinganya. Aku ni duduk mendengar. Dari siko sumbernya tuh famathalu kamathalil kalbi. Apa perlu rubah? Famathaluhu kamathalil wawau. Coba, bara banyak ustadz yang menyampaikan seperti ini. Jadi, Allahu Akbar. Kalau binatang ternak tuh halal enggak, Pak Ibu sekalian? Halal enggak? Yang ternak awak yang ternak orang di kampung kau siapa? Apa? Kabau, jawi, kambiang, ayam. Lain namuh di Samuanjo kabau. Jadi orang Minang tadi yang sholat bila takana itu kabau tuh. Hilang Minangnya. Jadi berang-berang orang di YouTube kambo, ustazku kurang aja orang Minang kecilnya kabau. Yang ndak sholat yuang. Bukan saudara Minang kabau, yang ndak sholat tuh kabau tuh. Islam 7 keturunan tidak mengerti juga tentang wajib sholat lah coba. Sakanda artinya aja sholatnya. Sedangkan orang sakit juga wajib sholat. Orang pergi ke Makkah di pesawat tuh sholat orang di pesawat. Wah. Awak bah di auto NPM, di auto ANS.
Subuh ndak berhenti supaya roto. Bak ke solat awak. Solat duduk di situ tayamum. Kamu ngadap kiblat Ustaz, kamu auto menghadap. Situ awak menghadap. Jangan perlu awak cari kompas, auto ke situ arahnya. Kiblat ke belakang, mau belakang. Seperti lantang awak sana. Jadi semestinya orang Minang tuh orang yang sangat peduli dengan sholat. Sangat takut meninggalkan sholat. Semestinya laki-laki Minang kamu ketika berkumandang azan, datuk-datuk, nini, mama, alim, ulama, cadia, pandai, pejabat-pejabat yang mengaku orang Minang, mengaku orang Islam, memenuhkan masjid-masjid yang ada rakyatnya tinggal. Itu baru orang Minang namanya. Kalau nak jangan mengaku orang Minang, kabau. Di Samonjo kabau jadi nak muah awak. Dan nak muah kan? Aku kecil Allah tadi Samonjo apa? Juan Jiang kecil Allah. Samo Juan Jiang. Habis waktu untuk karajo, untuk ke pasar. Lalu nanti subuh lah rami orang di pasar. Berapa banyak yang sholat di pasar tu ketika subuh berkumandang. Anak daro Jomara Pulai tinggal sholat duduk mengamen di pelaminan. Sama japo tu. Sagan ibunya di anjiang aja. Wawaw aja kecil ibu leh. Kok Allah menyebut anjiang sih gua? Cameh awak wawaw. Anjing kecil Allah sih kau. Kasar kau. Tegas firman Allah kau. Akulah de ayat bertukar-tukar kata. Tambah lo kini ada orang gilo di negari kau. Ndak boleh kecil kapi ya. Ada organisasi terbesar di Indonesia hari ini ndak boleh mengecekkan kata kapi ya. Berarti berapa banyak ayat Quran harus dihapus tuh kuliah kafirun tukar suratnya. Tambah lo kini ada fikih PBB nak hilang ndak gilo pajak tu gilo utak itu. Fikih PBB. Ada lo mazhab nang katujuh fikih PBB. Dek kepetang dek corona kepetang tu. Ya, solat berjarak. Ya. Batutui musaji. Solat rayo di rumah sorang-sorang. Bakut banyak apa yang membaca Fatihah patah-patahnya. Ya. Itu mazhab PBB. Fikih PBB. Ndak gilo tuh organisasi itu tuh ormas itu tuh. Ndak boleh menyebut kata kafir. Kata kafir itu dari Allah. Ndak kurang ajar organisasi itu. Laknatullah alaihim bagi mereka kalau ndak tobat mereka. Walau mereka banyak jumlahnya. Walau mereka banyak berkuasa. Anjing di mata Allah itu. Kalau firman Allah tadi Bapak sekalian. Nah tinggal pilih kini caliak di rumah. Laki-laki yang nak surau tu anjing atau orang tu. Caliak buka bu di rumah bu. Minantu yang insinyur yang S1, S2, S-teler tu ya. Yang fotonya Fortuner, Pajero, Alphard ya. Ndak kamu saji itu orang panjang tu. Guna bangga menyetir auto Alphard, Pajero, Fortuner. Kalau nak kamu saji anjing. Kau firman Allah Bapak sekalian. Ba umpamo jam 2 malam tabakar rumah awak. Jam 2 malam tabakar rumah. Apa ibu kalau riba dua je? Di rumah tu ada anak, ada minantu, ada cucu, ada kemenakan. Jam 2 malam tabakar rumah awak. Ba kira-kira. Apa ibu lari berdua je? Dibuat. Jagoan anak. Jagoan minantu. Anak minantu lalu di biliaknya. Orang Minangko santun ke minantu. Sultan, oh Sultan. Rumah tabakar. Dek santunnya ke sultannya tadi tu Datuk Palimo basah. Rumah tabakar. Jago sultannya? Enggak. Bawa jagoannya. Digunda pintu tu. Sultan capek bangun rumah tabakar. Didobrak dia ayah namanya lah gaek, ayah induk lah gaek ndak talok pai keluar. Tolong, anakmu tak kurang. Datang orang kampung. Didongkak pintu tu. Dobrak. Buah terbuka. Kiranya anak awak dek sangin kayunya spring bed harga 50 juta. Cover bednya harga 20 juta. Bantalnya harga 10 juta. AC-nya 50 juta.
kordennya 20 juta. Tambah lama lalu. Tu le, dek orang Minang ko santun kami nantu. Aku selimut menantu. Siti, rumah tabaka. Itu penjagoannya. Degang kakinya tu tajak-jajak. Ada rumah tabaka. Dah bantu itu. Juapi dunia cameh awak tabaka nak minantu awak. Juapi narako. Le berjagoan subuh minantu cilako tu. Minantu cilako tu le berjagoan subuh. Makan pangkek tu. Makan harato tu. Kayo minantu awak alu sakayo korun lay. Tinggi pangkek minantu awak alu sapangkek Fir'aun lay. Ini panggaan. Kalau nak sumbayang ndak guno. Sama ju anjiang minantu tu. Minantu anjiang. Kecurang kasar ambo. Ambo tu hati ambo sembus sutra. Ambo mau bagak Quran, makanya ambo suruh baca Quran. Kondak mangga guna dipungkang orang ambo. Atu banyak yang di YouTube tu salah faham menengah kajian ambo. Orang aja Ustaz kumah. Nandak viral jonya. Menyakiti hati orang Minangnya. Dek pajak ku lahir di Medan, kumah tau nyuadai. Iya, ambo ndak malu kalau ambo ndak tahu adek. Tapi malu ambo takut kalau ndak tahu ambo syarak. Itu ambo takut. Guna tahu adek kalau ndak tahu syarak. Bapak sekalian, syarak mengatur, adek memakai. Jadi dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini, kalau adojo lei laki-laki Minang kabau ndak tibo berangkit ke masjid, jangan mengaku orang Minang jole. Kabau. Laki-laki Minang kabau yang ndak ke surau, kabau. Atau anjiang. Anjiang. Allah dia menyebut anjiang gua. Allah menyebut anjiang. Sagan awak. Surah Ad itu Al-A'raf ayat 176. Kana-kana tu Bapak Ibu sekalian. Tinggal cari lihat di kampung awak ko. Banyak orang tu banyak anjing di kampung awak ko. Cari lihat subuh habis suak. Subuh habis suak. Ya. Rami ndak usaji ko. Panua ndak usaji ko. Kalau ndak panua berarti banyak apa? Banyak anjing di kampung ko. Tinggal pilih ya. Kau jadi orang, kau jadi anjing, tak pulang di awak sorang-sorang. Kau jadi orang nang sajati, ke surau. Kau nak sana aja jadi anjing, di rumah aja lah lalu. Di rumah aja solat. Ya, karena kecil Rasulullah sebaik-baik solat laki-laki itu di masjid, sebaik-baik solat wanita di rumah. Kalau ada laki-laki yang solat di rumah berarti laki-laki solehah. Allahu Akbar. Agih tilakuang sekali laki itu. Ya. Jadi kalau ada laki-laki sholat di rumah, laki-laki kapadusi-padusian namanya itu. Bencong. Ya. Tempat laki-laki sholat fardu di masjid. Aku bawa anak laki-laki awak. Sajak ketek dia aja, Pak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Dan ambo mohon ampun kepada Allah. Ambo diamanahi Allah anak 6 orang baru dari bini pertama ambo. Ya. Kalau dapat Pak. Ada stok enggak? Ampe laki-laki 2 padusi. Sajak kali 1 SD, ambolah wajibkan sado anak ambo wajib ke surau 5 waktu sajak subuh sampai isya. Sebab ndak tenang jiwa ambo ketika ambo berangkat ke surau anak ambo lalu di rumah. Bak tadi itu takui anak ambo dibakar di Allah. Walau ketek. Sebab para sahabat menyebutkan ketek teranjak-anjak, gadang tak bawa-bawa, tua taubah pun indah. Dibiasukan sejak ketek. Aku ndak induk-induk. Ayahnya lah sayang karena dia aja anak ke surau. Ayo bangun nak. Jangan dah anak awak ketek lay ibu ah. Ibu. Tu mencelakukan anak awak namanya tu. Dibiasukan sejak ketek. Bagaimana caranya? Masih SD tu. Ayo ambo bangunkan anak. Ayo bangun nak. Abi ngantuk abi. Namanya baca ketek. Itu merengek-rengeknya kan. Jangan awak kalah, jangan merengek anak awak kalah awak.
Gendongnya, ambo gendong anak ambo tuh bawa kamar mandi. Ambo dua lu, ambo nakik ke dindingnya. Ayo duduk nak, ngantuk. Ambo ambil ayo. Wah, ndak perlu dua lu, yang penting hilangkan tuanya lu. Bawa ke surau. Dibawa ke surau dudukan tapi itu. Sajak masuk ke surau sampai selesai surat ndak jago-jago anak ambo itu. Itu minggu-minggu pertama, Pak. Minggu-minggu pertama. Selanjutnya alhamdulillah ndak perlu dioyak-oyak anak ambo jago sudah. Dimbo aja namanya jago sudah. Usama, Aiman, Lutfi, Syamil, Aisyah, Sarah jago sudah. Sekeluarga kami kamu saji. Satu kakeknya sekali ayah ambo. Bini ambo mengawal di belakang. Ambo pertama kamu saji, bini ambo tukang sapu jagatnya, sapu PP. Mairiang anak-anak. Kamu saji sadonyo. Kolah baitu awak di rumah, ambo yakin rami surau ko. Betul anak? Tapi jadi tagah anak kok mengantuk anak namanya anak-anak dilatih sejak kecil. Kok ributnya jadi berangan namanya anak-anak. Ya. Ambo ketika di kampung tuh pertama tuh ambo jo anak ambo jo jadi yang ke surau tuh. Ambo imam, anakmu masih TK. Ya tegak salat tegak yang delok ya. Ya ambo salat Allahu Akbar. Awak tagah jadi imam, anak awak lari-lari. Hilang makmum ambo. Nah. Balik makmum awak anak TK. Yang mama orang duduk di lapau bampo. Mana ngazan. Nanti lewat kasur jonana mencari om. Soal limbana. Awak kasur soal ini. Ini sok kapia sombong lah tuh. Orang ngazan duduk di lapau bampoknya. Mama orang lah tuh. Orang balik duduk aja tuh. Dari gitu. Ingin nganga. Misalnya. Itu ibu sekalian. Maka mari. Kalau kita ingin jadi orang Minang sejati, orang Minang sejati itu adalah orang Islam yang sejati. Dan mulia orang Islam karena Quran. Hina kita tanpa Al-Quran. Jadi manusia sejati kita dengan Al-Quran, maka hina kita sehina-hinanya, bahkan lebih hina pada binatang apabila kita mengabaikan Al-Quran. Semoga kiranya Bapak sekalian dengan peringatan Isra Mi'raj kali ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang selama sudah bergantung hatinya dengan masjid semakin bersemangat. Kemudian jangan melupakan anak menantu yang tinggal di rumah. Besok bawa semuanya. Ya. Ke masjid. Jangan biarkan mereka tertidur terbiasa mengabaikan kumandang azan. Panggilan yang maha agung. Ajarkan mereka untuk menghormati kumandang azan. Mengagungkan kumandang azan. Dengan apa? Dengan segera berangkat ke masjid. Semoga kiranya keluarga kita benar-benar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak sekalian rahmati Allah, kebenaran hanya milik Allah semata. Salah dan khilaf itu dari saya pribadi selaku hamba Allah yang dhaif. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon beribu maaf. Dan tolong sampaikan kajian ini kepada yang lain supaya jangan salah faham. Bukan mukasui hati ambu mempanjang orang, membinatangkan orang. Ambo hanya menjelaskan firman Allah kepada orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, maka tidak ada kemuliaannya. Dia sehina anjing di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari muliakan diri kita, dunsana kita dengan mengamalkan Al-Quran seperti mana falsafah kita, sarak mangato, adai memakai. Semoga orang Minang ya menjadi suku yang paling beriman dan bertakwa di muka bumi ini. Semoga kiranya malam ini kita berkumpul di Masjid Al-Manar untuk bertafakuh fiddin agar kiranya Allah mudahkan bagi kita jalan menuju ke surga. Semoga kiranya di surganya pula kita reuni bersama nantinya. Kalau sekiranya Bapak Ibu sudah dulu di surga ndak bersobok mungkuambo dan nampak mungkuambo tolong tanyuan ke Allah kamau sa Erwin dari Pariaman tu. Kami di panjang-panjangnya. Akhirnya ndak nampak ama tahu dek ambo mungkin gadang otak aja. Ada dulu Ustaz gadang otak kadang. Kok ceramah nak tanggung santiang, ya, sholat tak pernah nampak. Ambo panik pulang ceramah, ya, amat tahu terpeleset ambo ke neraka, tolong keluar nang boleh namu apa ibu sekalian? Kok apa-apaan niang juga? Apa-apa mendandam gambo nampaknya kok. Ibu-ibu ini menjawabnya, namu apa? Itulah pasalnya camel ambo. Ya semoga bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita bersama dan semoga dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini kita menjadi mukmin dan Minang yang sejati. Hanya dengan Al-Qur'an
Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.